Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama ada 3 makna kenaikan Tuhan Yesus menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Puji Tuhan, perkataan ini dicatat oleh Rasul Yohanes sebelum Yesus itu disalibkan, mati, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Artinya, Yesus belum mati, Yesus belum bangkit, Yesus sudah katakan bahwa aku akan pulang ke surga, dan dengan tujuannya untuk sediakan tempat bagimu. Ayatnya yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Puji Tuhan, ayat 3 ini sangat jelas sekali, dan ternyata bukan hanya sediakan tempat bagi kita di surga, melainkan sekaligus telah menubuatkan bahwa Ia akan datang pada kedatangannya yang kedua kali. Sungguh luar biasa. Yesus belum pergi tetapi sudah menubuatkan tentang kedatangannya kembali di kali yang kedua. Dan kalimat Yesus dalam ayat ini sepertinya sangat bergairah sekali dalam momen Ia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat itu, yaitu sorga, dengan tujuan supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah yang pertama, untuk kita. Jadi bukan untuk diri Yesus sendiri, melainkan untuk kita manusia. Kemudian yang kedua, kita baca ayatnya yang keempat. "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Tetapi ada murid Yesus yang bernama Thomas, dan Thomas ini adalah seorang yang mudah ragu, orang yang tidak langsung percaya sebelum melihat. Artinya Thomas ini harus punya pegangan jika dia mati akan kemana. Butuh kepastian melihat. Lalu apa kata Thomas kepada Yesus ayatnya yang kelima? Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Puji Tuhan. Dan untuk yakinkan kepada Thomas, ayatnya yang ke-6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah satu pernyataan yang tegas dan jelas bahwa akulah jalan itu. Yesuslah jalan itu. Yesuslah yang mempunyai sorga itu. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk yang kedua adalah Yesuslah yang punya sorga. Dan untuk lebih jelas lagi, ayatnya yang ke-7 berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku." Artinya sekiranya kamu kenal aku, pasti kamu juga kenal Bapa-Ku, pemilik sorga. Dan sekarang kamu sudah mengenal aku, berarti tidak ada lagi yang harus diragukan. Dan keraguan-raguan Thomas ini sempat ketransfer atau pindah kepada murid Yesus yang bernama Filipus, ayatnya yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Lalu apa kata Yesus ayatnya yang ke-9? Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tapi keraguan Filipus tidak seperti keraguan-raguannya Thomas. Sampai pada Yesus sudah bangkit, Thomas pun masih belum percaya. Dan tipe-tipe orang seperti ini ada pada kehidupan orang Kristen pada zaman sekarang, yaitu akan percaya jika sudah melihat. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kemudian ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14, dan saya akan baca hanya ayat 12 saja. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia atau kita semua akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi makna yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus adalah Yesus memerintah dari sorga melalui kita, dan ia akan datang kembali. Puji Tuhan, dan benar berita tentang Yesus Kristus, berita tentang keselamatan sekarang ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Dan bukan cuma di Galilea dan sekitarnya. Dan melalui hidup kita, berita tersebar sampai ke ujung bumi. Artinya, Tuhan sangat perlu hidup kita untuk melayani Tuhan dengan bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Amin.